kemarin ya. Iya ini ke bawah sama saya bilang dulu. Puasa itu bahasa Arabnya siam atau saumun. Artinya nahan atau ngeker. Ya, bahasa Jawanya ngeker. Bahasa Arabnya saum atau siam. Bahasa kitanya puasa. Nah, kalau pengertian secara etimologisnya itu nahan. Secara etimologisnya puasa itu adalah menahan sesuatu dari yang batalkan puasa, baik makanan maupun minuman, dari mulai setelah sholat subuh, setelah fajar sampai terbit matahari. Itu namanya puasa secara istilah. Ya, terbenam matahari ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi puasa itu secara etimologi, secara bahasa artinya menahan. Setiap menahan itu puasa. Termasuk menahan kepahitan hidup. Itu juga puasa. Menahan sakit hati itu juga puasa. Setiap menahan gitu. Menahan rindu juga puasa. Teman-teman menahan rindu. Makanya kan ini kebanyakan meriang semua. Perlukan kasih sayang. Sabar ya, tahan dulu kan Haikal. Sabar. Itu secara bahasa menahan. Tapi kalau secara terminologi atau secara istilah, puasa itu menahan dari sesuatu makan atau minuman yang membatalkan puasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari, al-maghrib. Nah, kayak gitu. Itu namanya puasa. Nah, puasa ini kebagi-bagi. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada puasa tingkatan, ada puasa tasawuf, ada puasa rohani, banyak jenis-jenisnya. Nah, tapi kalau disimpulkan puasa kebagi dua secara globalnya. Ada puasa umum, puasa khusus. Kalau puasa umum itu cuma dua, antara sunnah dan wajib. Tambahannya paling puasa yaitu tafak kifarat, karena kita telah hubungan jima di bulan Ramadan sama istri. 3 tuh. Itu secara umumnya ya, yang udah masuk di kalangan orang-orang umum. Tapi secara khusus, puasa itu lebih banyak lagi. Ada puasa tingkatan, ada puasa mata, ada puasa hati, ada puasa mulut, ada puasa tangan, ada puasa hati, ada puasa jiwa, ya, ada puasa telinga, banyak. Nanti kita bahas satu persatu ya. Ada puasa rasa, gitu. Nah, pertama kita puasa umum dulu ya, puasa sunnah. Sunnah itu udah jelas dalam hadisnya. Ada Senin Kemis, ada Yaumil Bid, ada puasa Asyura, puasa Muharram, ada puasa Daud, ya. Jadi puasa Daud itu hari ini puasa, besok enggak. Bedanya hal sama Kang Haikal. Kang Haikal itu hari ini puasa, besok enggak. Besok enggak. Benar enggaknya. Dan tidak seterusnya. Terusnya enggak. Harusnya sekarang besok puasa, besok enggak. Ini kalau kita sekarang puasa, besok enggak. Benar enggaknya. Dan puasa sunnah yang lain udah masuk. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Puasa kifarat karena tadi itu hukuman karena kita telah melanggar aturan puasa. Itu masih gitu tuh kalau puasa yang udah mutabar. Nah, kita bahas dari puasa yang khusus. Khusus itu pertama ada puasa tingkatan. Mulai dari 21, 41, 3 bulan, 7 bulan, 9 bulan, setahun, dan seterusnya. Kang, ini kan ada hadisnya. Ada dalilnya. Enggak ada kaul sahih ini. Iya. Ya. Ini mah ada hadisnya. Mana hadisnya? Emang ada hadisnya? Ada. Semua ada rekomendasinya, semua ada hadisnya. Ini dari mana? Pasan dari sananya nggak ada. Bukan nggak ada, kamunya belum pernah ke sana. Jadi kalau ada, ini mana dalilnya? Nggak ada dari sononya. Makanya kalau nggak ada sononya, kita ke sono. Biar tahu. Kita akan ke sana ini. Kita ke sana nih. Kita akan ke sana. Biar tahu dalilnya. Oh, nggak ada kitabnya. Ada. Kita itu
Kenapa nggak ada dalilnya, nggak ada kitabnya, nggak ada hadisnya? Karena yang dibaca setengah-setengah. Kitab kan banyak, ada kitab fikih, ada kitab hadis, kitab toreko, tasawuf, tauhid, akidah, akhlak, banyak kitab itu. Makanya kalau mondok itu ngaji nggak ada ujung-ujungnya, sampai meninggal. Apalagi ngaji toreko, nggak ada ujung-ujungnya. Kapan endingnya? Pas meninggal udah selesai. Kalau kuliah kan S1, S2, S3 selesai, S4, S2, S udah, S1 selesai. Kalau toreko tuh enggak, tasawuf itu enggak. Dari mana? Dari mulai minal mahdi ilal lahadi. Saking banyaknya ilmu Allah. Ilmu kita, umur kita sebentar, tapi ilmu Allah luas. Makanya sayang kalau kita hidup hanya buat sia-sia. Karena ilmu Allah itu luas. Sedangkan setiap orang dikasih ilmu itu Allah sedikit-sedikit. Pertama kita bahas dulu mana kitabnya. Apakah ada kitabnya? Ada. Jadi kalau untuk kita tasawuf atau kita toriko, itu kitabnya tasawuf lagi. Jangan bisa lihat di kitab-kitab yang saya rekomendasikan, yaitu Sarah Hikam karangan Syekh Ibn Atul Askandari, atau Ihyaul Mudir karangan Imam Ghazali, atau Minhajul Abidin, atau Syarah Qusairiyah karangan Syekh Al-Qusairi, atau Tambihul Mughtarin, Tambihul Ghafilin, atau Riyadus Sholihin, Nasul Ibad, Nasul Diniyah. Itu kitab-kitab yang semua mencakup kesalahan. Ngedan, Kholwat, semua di Hikam semua tuh yang main. Ya. Makanya nanti kalau misalkan punya majelis, kalau belum punya nama, namanya Darul Ahkam, Darul Hikam, wah keren. Darul itu rumah, Hikam itu orang-orang yang tasawuf, orang-orang toriko. Darul Hikam, mantap ya. Nah itu di situ. Itu bukan lagi metode, itu udah prakteknya, rasa yang main zauq. Syekh Athaillah As-Sakandari. Ya. Itu tentang yang gitu tuh. Masalah pelaku suluk tirakat tuh di situ semua ada. Jadi bacanya di sana. Gitu. Atau karangan Syekh Abdul Qadir seperti Fathur Robani, terus ambil apa namanya Futuhul Ghaib dan lain-lain. Itu tentang hal-hal semua itu. Nah, jadi tinggal dibaca aja sama jenengan. Minimal yang paling tipis itu Nasul Ibad. Itu yang sering saya gunakan buat si Ardawatun Nasul Ibad. Karena yang paling mudah bahasanya, karangan Syekh Nawawi. Ya. Atau Nasudiniyah itu lumayan tuh tipis tapi ini pedas itu kitab itu kan. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan apakah ada hadisnya? Apa ada dalilnya? Ada. Nah, bicara puasa yang khusus kayak puasa tingkatan, puasa yang lainnya itu mengambilnya dari sisi Rasulullah, dari sisi tasawufnya. Karena Rasulullah itu ada sisi syariatnya, ada di tasawufnya. Cuman kebanyakan yang orang lihat yang diambilnya dari sisi apa namanya? Syariatnya saja. Yang mudah-mudah saja, yang nggak berat-berat. Sisi tasawufnya nggak dibahas. Karena nggak sesuai. Nggak sesuai dengan nafsunya gitu kan. Padahal itu sempurna. Bahkan toriko sendiri itu dari Rasulullah. Jadi Rasulullah yang mendirikan toriko. Nah, baru Rasulullah menyambungkan sanadnya ke Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan seterusnya. Sisi tasawufnya Rasulullah adalah pertama beliau kholwat di Gua Hiro. Itu sisi tasawufnya tuh. Apakah kita ikut? Cuma sama Rasulullah memang nggak diwajibkan. Artinya nggak disusun seperti syariat. Karena Kang Arif kan, Masya Allah, lancar. Ada ya. Bahkan ketika Rasulullah menahan nggak makan 4 hari 4 malam kan, sampai dan lain-lain lah. Rasulullah sampai jalan kaki disebut orang gila. Itu yang akhirnya edan. Itu udah ada zaman para nabi. Bahkan para nabi itu semuanya adalah bertoriko, semuanya bertasawuf. Jadi lalaku toriko lalakunya para nabi. Bahkan sebelum menyampaikan syariat, itu bahas hakikat dulu awalnya. Periode Mekah itu hakikat dulu. Baru periode Madinah syariat gitu.
Makanya di Al-Quran kebagi dua, ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Makkiyah itu yang sifat tauhid dulu, baru Madaniyah syariatnya. Makanya kalau Madaniyah itu panjang-panjang ayat mas sedikit-sedikit. Makanya kenapa kita pun kalau sholat dikir yang dibacanya surat-surat Makkiyah gitu, yang haikat-haikatnya kayak kulhu, falak, binas, bukan Al-Baqarah, Al-Imran. Kebayang ya kalau misalkan mana saling sholatnya Al-Baqarah, mungkin Patri sholat dohor baru juga mulai langsung asar karena panjang. Ayat rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Sambil lagi baca pelan-pelan. Wah, kesuwen gitu kan. Nah, untung kita yang dibaca itu rahasianya. Dalam zikir fondasi juga kan yang pendek-pendek. Karena itu ayat hakikat. Kayak gitu. Sama. Rasul juga tirakat. Terus Siti Maryam tirakat juga di mihrabnya kan. Terus Nabi Musa tirakat meninggalkan istrinya ketika lagi hamil-hamil. Jadi paham dunia para nabi, paham tentang thariqah sebetulnya, paham tentang tasawuf. Karena yang pertama dilakukan adalah tasawuf dulu, thariqah dulu, sebelum yaitu ke syariat. Ya. Nabi Isa juga semuanya sama. Makanya kalau kita baca sejarah tuh dari dua sisi gitu. Sisi syariatnya sama sisi hakikatnya. Biar kita balance. Tapi memang Rasulullah pernah bilang ke Ibnu Abbas, Ibnu Abbas kau kasih dua ilmu, tapi yang satu ilmu jangan kau sampaikan. Kenapa? Karena kamu sampai dua-duanya nanti darahmu halal buat dibunuh. Apa itu ilmu hakikat? Kenapa? Karena nggak semua bisa nerima gitu. Kayak gitu. Ya. Bahkan jangankan hakikat, ini aja siwak nih. Tau kan susur itu? Kata Rasulullah kalau tidak menerapkan umatku, saya wajibkan. Padahal itu susur termasuk sunnah beliau. Gitu. Nyiwak itu yang kayu siwak. Cuman takut yang beratkan, Rasulullah hanya bersunahkan saja. Nah, jadi kayak puasa-puasa, apakah ini Rasulullah pernah puasa yang lama-lama seperti itu selain Ramadan? Ya sama, pernah. Terus dikembangkan oleh para ulama sufi, dikembangkan oleh Sayyidina Ali, dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, mereka itulah yang pelopor-pelopor puasa-puasa itu. Terus apakah ini bidah? Enggak, ini jelas karena dari sana sandarannya. Nah itu ya. Jadi yang pertama kali yang sering puasa lama sampai bertahun-tahun itu Sayyidina Ali. Makanya pendiri atau pelopor pertama kali tasawuf itu Sayyidina Ali, beliau lah. Makanya semua sanad dari silsilah tasawuf, thariqah dan yang lainnya yang sifatnya rohani itu semua Sayyidina Ali semua bermuaranya. Tapi kalau kayak hadis fikih itu ada yang ke Anas, Abu Hurairah gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya tasawuf sedangkan kata Rasulullah SAW, aku ini gudangnya ilmu. Sedangkan Sayyidina Ali gerbangnya, gitu kan. Padahal kalau kita telusuri, Sayyidina Ali itu lebih kepada tasawuf. Ini di sini kalau kita memahami hadis ini, artinya lebih tinggian ilmu tasawuf dibanding ilmu yang lain gitu. Artinya ilmu hati, ilmu rohani. Ya. Karena itu mencakup hati kita. Nah. Itu ya, kalau berbicara dalilnya. Kenapa puasa tingkatan itu memang ada dalilnya, ada kitabnya, itu hadisnya. Apa namanya itu? Para lelakunya. Ada hadis Nabi, ada hadis asar, ada sahabat. Apa yang disampaikan sahabat itu termasuk dari Rasulullah juga. Kan ada asar, ada hadis kan. Asar itu kelakuan sahabat. Tapi kelakuan sahabat juga nggak sembarangan, mereka ikuti Rasulullah. Nah, kan hadis Rasulullah itu ada yang dibukukan, ada yang enggak gitu. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya, kan sekarang sudah ngerti nih dalilnya dari mana, terus udah jelas ini kitab-kitab referensinya. Sekarang kenapa sih harus puasa? Ya, ini yang paling utama. Kenapa harus puasa?